Sekarang saya akan membuat bagian product details. Artinya bagian yang nantinya menunjukkan kepada user informasi detail tentang sebuah produk. Saya akan tunjukkan dulu hasil finalnya. Kira-kira demikian. Ketika user nanti klik pada salah satu kategori, maka akan dimunculkan daftar produk. Kemudian ketika user klik pada nama produk, maka di sini akan ditampilkan produk details atau informasi lengkap tentang produk tersebut, menyangkut nama, harga. Di sini juga ada tombol untuk memasukkannya ke dalam tas belanja. Juga terdapat spesifikasi dari produk secara lebih detail. Kemudian jika akan kembali ke daftar produk, dia tinggal klik kembali ke daftar produk untuk memilih atau melihat produk-produk yang lain dalam kategori yang sama. Inilah kira-kira hasil finalnya. Baik, kemudian kita kembali ke Macromedia Dreamweaver untuk melihat dan membangun halaman tersebut. Baik, saya tampilkan produk details.php. Anda tentunya masih ingat, ini juga adalah halaman yang tadi dibuat dengan template, artinya masih standar demikian, tinggal saya modifikasi. Namun sebelumnya saya akan hapus dulu beberapa bagian yang tidak saya butuhkan. Terlebih dahulu saya tambahkan tabel dengan jumlah baris 3, kemudian jumlah kolomnya adalah 1. Pada tabel inilah nantinya akan saya tempatkan produk detail atau spesifikasi lengkap dari produk. Saya tentukan dulu judulnya, yaitu Product Details dengan CSS Style. Saya tentukan formatnya atau bentuk tampilannya. Kembali di sini saya menambahkan tabel, perhatikanlah. Melalui bagian properti saya sesuaikan tabel ini sehingga sesuai dengan yang kita butuhkan oleh aplikasi. Saya tampilkan bagian application. Anda lihat pada bagian binding saya akan membuat record set. Anda tentunya sudah sering melihat record set ini. Kita selalu menambahkan record set apabila kita menginginkan akses ke tabel database. Seperti biasa, kita tentukan nama record setnya, kemudian connection, juga nama tabelnya, kemudian kolom-kolom yang digunakan, filter, serta juga sort, artinya urutannya berdasarkan apa. Baiklah, kita sudah membuat record set. Nah, pada bagian kiri ini nantinya saya akan menampilkan gambar dari produk. Jadi pada produk detailnya juga terdapat atau ditampilkan gambarnya. Saya insert image, perhatikan baik-baik. Nah, pada bagian select file name from saya tentukan akan diambil dari data source. Perhatikan, dari record setnya saya tentukan image. Perhatikan baik-baik bagian ini. Jadi kita akan menambah gambar berdasarkan referensi dari record set. Saya sedikit modifikasi URL-nya. Nah, perhatikan baik-baik, sudah terdapat icon yang menandakan bahwa
Di bagian ini saya menambahkan saya menambahkan gambar yang referensinya diambil dari record. Artinya gambar ini tidak diambil dari file seperti gambar-gambar biasa, namun diambil dari database. Kemudian pada bagian kanannya saya isikan nama produk dan juga harga nantinya. Pada saat saya ingin menambahkan harga, saya tinggal tandai dari record setnya, kemudian klik insert. Dreamweaver akan menambahkannya pada halaman ini. Jadi dengan menggunakan Dreamweaver, dengan mudah sekali kita dapat berinteraksi dengan database, memilih record yang mana yang ingin kita tampilkan, bagaimana bentuk tampilannya, berapa record yang ditampilkan, dan sebagainya. Saya coba memodifikasi bagian kodenya sedikit. Di sini saya akan mengatur tampilan atau format tampilan dari harga atau dari field harga yang saya tampilkan. Jadi untuk dapat menghasilkan aplikasi penjualan online maupun aplikasi-aplikasi online yang lain dengan menggunakan teknologi PHP, Anda perlu mengetahui fungsi-fungsi standar atau fungsi-fungsi yang ada pada pemrograman PHP itu sendiri, sehingga dapat Anda gunakan secara optimal untuk mendukung aplikasi yang dibuat. Di sini misalnya fungsinya adalah number format untuk melakukan format atau fungsi untuk melakukan format dari sebuah data. Baik, bagian harga ini sudah saya modifikasi. Saya kembali ke bagian desain. Anda tentunya masih ingat bahwa icon PHP ini adalah tanda bahwa pada bagian tersebut terdapat script PHP. Nah, selanjutnya saya menambahkan form dari menu insert. Anda lihat di sini sudah terdapat form. Kemudian saya tentukan targetnya. Targetnya adalah order.php. Tentunya saya akan menentukan parameternya juga. Yang sedang saya buat ini adalah tombol tas belanja. Artinya ketika user nantinya tertarik untuk membeli produk ini, dia bisa klik pada tas belanja. Kemudian sistem aplikasi kita akan mengurutkan atau menampung semua yang dimasukkan ke tas belanja dan nantinya melakukan atau menghitung total harganya. Jadi yang menjadi target dari tas belanja ini adalah file order.php. File ini tinggal Anda panggil saja karena sudah terdapat pada CD belajar. Baik, form ini kembali Anda lihat, inilah formnya yang sudah kita tentukan targetnya tadi. Tentunya kita memerlukan sebuah interface di sini. Nah, saya tambahkan tombol pada form ini. Perhatikan form ini menggunakan atau ditandakan adanya form dengan sebuah kotak dengan garis putus-putus berwarna merah. Itu adalah form. Nah, Anda lihat di sini dalam form terdapat sebuah tombol atau button dengan teks labelnya adalah masukkan ke tas belanja. Jadi ketika tombol masukkan ke tas belanja diklik oleh user, saya menginginkan aplikasi ini memanggil
file order.php. Di dalamnya sudah terdapat script atau program yang nantinya akan menampung file-file atau barang-barang yang diinginkan oleh user kita. Baik, kemudian pada bagian bawahnya saya tambahkan lagi spesifikasi, artinya informasi yang terdapat pada field spesifikasi dari tabel produk. Harapan saya adalah nanti user dapat melihat secara lebih jelas spesifikasi dari produk tersebut. Informasinya dapat berupa ukuran, berat, warna, dan sebagainya. Pada bagian bawah spesifikasi, ada di bawah spesifikasi, saya tambahkan lagi sebuah teks untuk fasilitas kembali ke daftar produk. Perhatikan targetnya adalah daftar produk. Nah, tentunya saya menginginkan ketika user kembali ke daftar produk, dia akan kembali melihat daftar produk berdasarkan kategori yang sebelumnya dia pilih. Sehingga di sini pada parameternya saya masukkan juga parameter kategori ID. Jadi seandainya user tadinya menampilkan daftar produk berdasarkan kategori komputer, maka ketika dia kembali ke daftar produk, produknya juga tetap yaitu berdasarkan kategori yang sama. Baik, sudah saya tentukan parameternya, yaitu kategori ID dan produk ID. Langkah-langkah sederhana ini akan membimbing Anda untuk dapat membuat aplikasi penjualan dari yang sederhana hingga yang kompleks nantinya. Kemudian saya simpan. Jadi jelas di sini kita menggunakan Macromedia Dreamweaver MX, kemudian teknologi internet PHP, kemudian juga MySQL. Kita gabungkan semuanya menjadi satu dalam integrasi untuk membuat sebuah aplikasi penjualan online. Baiklah, setelah proses tadi kita akan mencoba melalui Internet Explorer. Ketika saya klik pada kategori komputer, akan ditampilkan daftar produk untuk kategori komputer. Kemudian saya klik salah satu daftar produknya, maka akan ditampilkan informasi detail atau produk details. Di sini sudah ada nama, harga, dan juga spesifikasi. Jika nantinya user tertarik untuk membeli atau memasukkan barang ini ke daftar belanjanya, dia tinggal klik pada tombol masukkan ke tas belanja. Nantinya sistem akan menampung semua produk yang dimasukkan ke dalam tas belanja dan secara otomatis menghitung total yang harus dibayar dan mengirimkannya lewat email.